Ya, Ya, tadi fashion pakai daun-daun. Sumpah gua Tanya Mimi Peri ke Pak Mahfud. pas denger green fashion gua kira orang pakai bendera PKB loh. Warna hijau ya. iya. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terus mendapatkan sorotan, bahkan mendapatkan sentimen negatif usai debat Cawapres kemarin. Hal itu terlihat di banyak platform media sosial. Di studio narasi yang dipandu oleh Najwa Shihab ternyata tidak kalah seru saat Abdur, Viko, dan Coki membahas debat Cawapres. Apalagi Gibran sempat mengeluarkan gaya Sun Gokongnya yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai niradab. Sama halnya saat Gibran menjadi gunjingan karena 2 kali memberikan pertanyaan jebakan kepada paslon yang lain. Awalnya, Jovian Lopez memberikan opininya, istilah yang digunakan Gibran tidak lazim digunakan oleh para akademisi. Istilah tersebut adalah hal baru yang baru digunakan oleh para dokter kontemporer. Masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Ya. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Bahkan menurutnya, saat Gibran bertanya tentang greenflation, satu studi menduga jika istilah yang ditanyakan oleh Gibran adalah green fashion. Abdur lalu menimpali, ia juga mengira green fashion yang ditanyakan Gibran tadi adalah baju daun-daun yang digunakan oleh Mimi Peri. Ya, Ya, tadi fashion pakai daun-daun. Sumpah gua Tanya Mimi Peri ke Pak Mahfud. pas denger green fashion gua kira orang pakai bendera PKB loh. Warna hijau ya. Iya. Viko tidak mau kalah. Ia juga menduga saat Gibran bertanya green fashion adalah orang yang sedang memakai bendera PKB. Kontan seloro Viko membuat audiens tertawa. Jovian kembali mengeluarkan opininya jika strategi Gibran soal istilah baru sudah bisa ditebak dan para paslon sudah siap memberikan serangan balik. Jadi 2 kali dia pakai taktik ini gitu. Gue coba nanya suatu hal yang sangat kekinian, sangat mutakhir. Ya. Dan gue pasti tahu nih lawan gue yang notabene tua. Ya. Gak bisa menjawab atau gak tahu terminologi yang termutakhir ini. Gua rasa- menurut gue ini strategi yang lumayan menjebak. Tapi lama-lama kok lu pakai strategi ini 2 kali. Kan bisa aja gini, Cok. Viko lalu mencoba menceramai Coki yang juga pendukung Prabowo. Ia memulainya dengan bercerita saat Viko dan Tretan Muslim bertemu di sebuah acara. Tretan Muslim saat itu datang telat dan salah masuk ke dalam pendukung Ganjar. Sementara ia adalah pendukung Prabowo. Masuk pintu dan dia datang telat. Di situ banyak basisnya Pak Ganjar. Terus Muslim kelihatan bingung karena dia bingung. Akhirnya gue samperin, gue bawa masuk. Terus gue tanya, kenapa lu datang sendirian? Coki mana? Terus Muslim bilang, Coki di blacklist sama timnya Pak Prabowo. Viko lalu bertanya kepada Tretan, Coki kemana? Kenapa lu datang sendirian? Tretan Muslim lalu menjawab jika Coki di blacklist kubu Prabowo karena masa lalunya. Lalu Viko tidak habis pikir, kenapa Coki bisa menerima hal tersebut? Kenapa Coki bisa mendukung orang yang mempermasalahkan masa lalunya? Sementara orang tersebut tidak mau masa lalunya diungkit-ungkit. Oh itu. Gue tanya kenapa? Karena kasus masa lalunya. Maksud gue, Cok, kenapa lu bisa dukung orang yang mempermasalahkan kasus masa lalu lu dan tidak bisa memisahkan dengan lu yang sekarang? Sementara orang tersebut adalah orang yang paling tidak mau dibahas masa lalunya. Belum selesai, Abdur juga ikut merosting Coki. Ia mengatakan memang susah jika mendukung orang tidak dengan hati. Viko lagi-lagi ikutan, biasanya Coki sering masak. Hari ini Coki terbata-bata karena memang susah mendukung orang yang bukan dari hati, tapi dengan transaksi. Mendukung karena memang gue dari hati. Emang susah, Cok, ngedukung nggak dari hati, Bang. Nggak dari hati dia ngomong. Karena gini. Susun kalimatnya susah. Karena gini, Dur. Biasanya Coki Karena gini, Dur. memasak kan? Nggak, karena Ini terlihat Coki terbata-bata. Karena susah. Bukan. Kenapa Coki selama ini swag, savage? Karena itu dari hati. Ya, Kenapa ini susah? Karena ini transaksi.